Tangga. Revit memiliki kemampuan untuk membuat tangga yang cukup detail. Tetapi untuk tahap awal ini kita mempelajari tangga hanya untuk bentuknya saja terlebih dahulu. Tangga adalah merupakan sistem family. Bentuknya tangga tanpa railing. Dan tangga ini terdiri dari berbagai macam elemen. Dan elemen tersebut memiliki nested-nya masing-masing. Karena ini merupakan sistem family, maka parameternya adalah standar. Memiliki kategori stair dan hanya bisa dibuat di working plane horizontal atau level. Karena ini merupakan sistem family, maka dia bukan berupa library. Secara pengelompokan besar, tangga ini memiliki 3 jenis tangga, yaitu assembly, cast in place, dan precast. Jenis assembly ini adalah jenis kayu yang elemen-elemennya semua terpisah. Jadi untuk sederhananya seperti membuat tangga dari kayu, jadi elemennya semua dapat dipisah-pisah. Yang kedua adalah cast in place, yaitu sebuah jenis tangga monolit seperti dari beton. Dan yang terakhir adalah precast, yaitu sebuah tangga yang dibedakan antara bordes dan tangga naik atau tangga turun. Dan yang kita pelajari sekarang adalah cast in place sebagai contoh utama. Untuk masuk ke fungsi tangga, kita harus sadari bahwa tangga dan railing itu adalah sesuatu yang berbeda. Dan untuk railing ada pembahasannya tersendiri. Untuk masuk ke fungsi tangga, kita tinggal klik di tangga dan di situ terdapat 3 kelompok besar yang sudah diterangkan sebelumnya, assembly, cast, and precast stairs. 3 kelompok besar ini memiliki settingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan di dalam masing-masing kelompok besar itu memiliki type-nya masing-masing, yaitu alternatif ukuran dalam satu alternatif besar sebelumnya. Contoh assembly chair ini terdapat 4 tipe jenis ukuran, dan sedangkan cast in place hanya untuk satu dan precast hanya sementara satu. Dan type ini bisa ditambah. Untuk keperluan tampilan desain development atau skematik, kerumitan tangga ini disederhanakan. Dalam file template sudah disertakan family M2 tangga yang tinggal langsung dipakai. M2 tangga ini merupakan monolitik, dan apabila benda itu terpotong maka akan diwarnai bulok hitam. Dan untuk ukuran standar anak tangga adalah 18 cm dan panjangnya 28 cm. Pada saat kita membuat tangga, Revit akan membuat kalkulasi terhadap jumlah anak tangga dan lain-lainnya. Tetapi sebelum kita membuat, kita harus menentukan beberapa hal terlebih dahulu. Apa yang harus ditentukan sebelum membuat tangga? Yang pertama adalah tinggi maksimal anak tangga, biasanya sekitar 17-18,5, tergantung standar yang kita gunakan. Selanjutnya adalah lebar maksimal anak tangga, biasanya itu 27-31 atau 32. Dan yang terakhir adalah lebar tangga. Untuk sementara kita masukkan 1,2 meter, nantinya akan bisa kita ubah kembali. Selanjutnya kita menentukan jenis tangganya, dalam hal ini kita menggunakan cast in place. Selanjutnya adalah kita menentukan bentuk tangga. Jenis yang pertama adalah jenis tangga lurus. Jadi seperti lurus seperti biasa, nanti akan bisa dikombinasikan dengan bordes. Jenis yang kedua adalah jenis lingkaran. Selanjutnya adalah jenis yang ketiga, yaitu jenis L-shape tetapi tanpa bordes. Dan yang terakhir adalah U-shape tetapi tanpa bordes. Setelah kita menentukan 3 hal sebelumnya itu, maka kita harus mengetahui prinsip dasar membuat tangga di Revit. Membuat tangga itu tidak harus langsung jadi, yaitu bentuk dan ukurannya sudah benar, tetapi secara bertahap. Yaitu pertama buatlah secara kasar, jadi bentuknya itu terlebih dahulu tuh betul. Dan ukuran secara vertikalnya itu seperti level anak tangga, bordes itu sudah benar. Tetapi bentuknya belum sempurna. Lalu dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu menyempurnakan bentuk dan tepian. Yang harus disadari adalah pada saat kita melewati tahap 1 dan masuk ke tahap 2, pada posisi ini sudah tidak bisa kembali lagi. Untuk membuat tangga, kita bisa klik di stairs dan kita pilih monolithic stairs. Bentuk yang paling sederhana. Setelah itu kita masuk ke edit type dan bagian calculation rules. Di situ kita memasukkan tinggi maksimal anak tangga, lebar maksimal anak tangga, dan lebar tangga. Dan yang terakhir adalah kita menentukan bentuk tangga. Kita mengambil run dan ambillah yang straight.
Run itu membuat tangga, landing itu membuat bordes, dan support itu membuat support kiri dan kanan. Setelah kita menentukan bentuk tangga, maka kita menentukan dari mana tangga itu berasal dan menuju lantai berapa di constraint. Base level itu adalah berisi dari mana dia berasal dan top level menuju ke level mana. Dalam kasus kali ini kita dari level 1 menuju level 2. Setelah itu kita lihat di bagian dimension itu berisi tentang bagaimana Revit mengkalkulasi tangga ini. Di sini terlihat 23 adalah 23 anak tangga dengan ketinggian masing-masingnya 17,39. Ini berdasarkan dengan batasan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ini tidak berhenti di sini, kita bisa memaksakan menambah atau mengurangi jumlah anak tangga. Jika kita menambah jumlah anak tangga, maka ketinggian masing-masing tangga jadi 16. Tetapi jika kita mengurangi jumlah anak tangga, sampai anak tangga itu ketinggiannya melebihi ketinggian maksimal yang sudah ditetapkan, maka akan dikeluarkan sebuah warning. Dan warning ini bisa kita kabulkan atau kita hindari, atau kita terima. Sampai pada tahap ini, setup awal tangga ini selesai, dan kita baru memulai klik pertama membuat tangga. Pastikan kita mengetahui bahwa base levelnya level 1, artinya kita memulai di level 1. Kita bisa menggunakan view 3 dimensi atau menggunakan view floor plans. Pada saat pertama kali kita mengklik di area tersebut, maka terdapat berapa riser yang sudah terbentuk dan berapa yang tersisa. Riser itu adalah anak tangga. Kita membuat tanpa ada bordes, jadi kita terus sampai ujungnya dan kita klik di ujungnya. Setelah itu kita klik centang dan tangga sudah jadi, tetapi dalam hal ini ada railingnya karena kita lupa meng-off-kan railingnya. Salah satu hal yang penting adalah terkait dengan anak tangga terakhir itu posisinya di mana. Jika kita lihat dari samping, anak tangga terakhir itu posisinya satu step di bawah tujuan, yaitu working plane level 2. Dan kita harus membuatnya seperti itu. Jadi contoh misalkan ini ada lantai yang kita tuju, maka hasilnya seperti ini. Dan ini ada gap. Nah, gap ini sebenarnya mudah kita atasi dengan menggunakan slab edge yang sudah kita pelajari. Kita gunakan slab edge dan jadinya sudah terlihat rapi. Tetapi kadangkala kasusnya itu ada gap yang cukup jauh apabila kita lihat dari atas, dalam hal ini lantai 2. Ini ada gap. Nah, gap terakhir itu adalah bagian dari floor, bukan tangga. Jadi yang diedit adalah floornya, kita manipulasi. Jadi seperti anak tangga terakhir, padahal itu adalah bagian dari floor. Dan slab edge untuk merapikan bagian ujungnya. Prinsip ini harus ditaati karena akan mempengaruhi bentuk railing yang nanti akan dipasang. Bentuk railing koneksi antara tangga dan lantai. Membuat bordes. Untuk mudahnya kita langsung saja masuk ke stairs dan pastikan railingnya ini kita nanti supaya nanti endingnya tidak membuat adanya railing. Setelah itu kita bisa klik dan pada saat sebelum remainingnya habis kita bisa stop dan kita klik kembali. Habis itu kita stop dan klik kembali, terus kita klik lagi dan sampai habis. Apabila kita sudah oke, maka dia akan otomatis terbentuk sebuah bordes. Contoh lain saya menggunakan CS, Create Similar Shortcut. Kita klik di sana dan kita ambil ke sampingnya dan langsung otomatis dia akan membentuk letter U. Contoh yang lain adalah seperti ini. Kita klik dan kita ambil sebelah kanan, nanti dia akan otomatis akan menyesuaikan. Untuk kondisi ini lebih baik kita langsung try and error untuk lebih familiar terhadap fungsi ini. Tangga melingkar. Kita langsung aja masuk ke stairs dan pilih tangganya. Dari sini ada 2 tipe. Dan di sini kita bisa pilih yang pertama yaitu full step spiral untuk latihan. Dan biasakan untuk membuat tangga itu dari floor plan dari atas. Setelah itu kita untuk instance-nya kita bisa masukin base dan top levelnya dan kita bisa cek di edit seperti biasa. Yang paling penting di sini adalah kita harus tahu titik pusatnya, paling penting itu. Jadi kita harus mengerti titik pusatnya, kita tinggal klik dan langsung dia membuat full spiral tangga. Artinya tanpa bordes.
Dan yang tipe yang kedua yang kita buat dengan bordes, kita ambil yang center and spiral. Jadi kita harus mengetahui titik pusatnya terlebih dahulu. Kita masuk ke lantai satu. Dah, kalau misalkan kita sebelumnya 3D dan kita ke lantai satu, kadang-kadang kita miss terhadap fungsinya. Ini jangan lupa, tinggal kita silang aja dan kita buat ulang. Masuk ke stairs dan kita pilih yang center and spiral, dan kita klik di tengahnya sebagai pusatnya, dan kita buat seperti tangga lurus. Jadi ada remainingnya, dan kita coba ini tanpa ada bordes. Sekarang kita buat lagi yang dengan menggunakan bordes. Pastikan dia dari atas stairs dan masuk ke spiral, dan klik di start sebagai permulaan tangga, dan pelan-pelan kita klik sampai ujung bordes dan kita klik. Dan untuk melanjutkannya, apabila kita ingin membuat tangga menerus, kita harus klik di titik pusat yang sebelumnya karena kita akan membuat menerus. Jadi titik pusat ini menjadi penting, dan kita akan mendekati dia dan dia akan membuat snap seperti ini, lambang bordesnya. Dan kita klik untuk membuat bordes kembali, dan kita klik lagi untuk membuat bordes kembali, dan seterusnya. Ini memang kita harus latihan dan kita coba try and error supaya kita lebih memahami bagaimana fungsi tangga melingkar ini dibuat. Yang harus disadari bahwa membuat tangga melingkar ini tidak harus satu center. Jadi contoh, kita sudah buat ini, dan pada saat kita mau membuat bordes baru, kita harus menentukan titik pusat yang akan direncanakan. Jadi tidak harus ke titik pusat awal, misalkan kita taruh di sini, dan kita buat mendekatkan seperti itu. Maka dia akan otomatis bordesnya dibuat sedekat mungkin apa yang bisa dikalkulasikan oleh Revit. Untuk lebih memahaminya, kita harus coba try and error, dan kita lihat dan mengambil kesimpulan bagaimana fungsi ini dapat bekerja secara penuh. Edit stairs atau penyempurnaan bentuk. Ini setelah jadi, kita masih bisa kita edit. Paling nggak kita bisa edit arah not turunnya dari tanda panah kecil ini. Bisa kita edit dan arahnya akan berubah. Selain daripada itu, kita juga bisa mengubah bentuknya. Kita masuk ke edit stairs dan kita bisa geser-geser selama ada panahnya, nih masih memungkinkan. Demikian juga yang satunya, bahkan bordesnya pun masih bisa kita buat, kita atur selama dia ada panahnya, artinya itu bisa kita atur atau kita geser. Demikian juga untuk yang tangga melingkar, kita klik edit stairs dan bisa kita cari seperti ini. Tapi dia ada batasannya, batasan bentuk yang bisa dilakukan oleh tools Revit ini. Setelah bentuk kasar ini sudah jadi secara prinsipal ukuran secara vertikal itu sudah ada, maka kita akan menyempurnakan. Tapi ingat, sampai tahap ini kita tidak bisa kembali lagi ke posisi pengeditan semula. Tools yang digunakan adalah edit sketch. Kita tinggal masuk ke tangga dan kita edit, dan di sini kita ambil convert terlebih dahulu. Kita ambil tools convert, klik. Tapi ingat, setelah di convert ini tidak bisa kembali lagi ke semula. Jadi setelah convert dan masuk, ada toolsnya edit sketch, dan dia akan diterjemahkan menjadi garis, dan garis-garis ini yang akan kita edit. Contoh dalam ini adalah boundary-nya. Boundary ini bisa kita manipulasi, jadi tidak harus satu garis full, tetapi bisa kita pecah-pecah. Ini dapat diperlakukan seperti garis, jadi bisa kita trim dan seterusnya. Setelah itu bisa kita oke, dan bentuknya sudah terjadi seperti yang kita inginkan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk tepian, tetapi bisa juga untuk garis riser. Sama, kita tinggal edit sketch, dan pada saat kita edit sketch itu dia kembali ke menjadi garis, dan ini garis risernya ini bisa kita geser-geser. Bahkan kita rubah bentuknya jadi melengkung atau yang kita inginkan. Setelah itu kita oke, dan kita lihat, maka anak tangga akan berubah bentuknya. Ini tidak hanya untuk tangga, tapi juga bisa untuk bordes. Jadi tinggal kita klik, dan kita klik di bordesnya dan convert jadi edit sketch. Dan sketch ini bisa sama, jadi kita bisa rubah bentuknya.
Ini seperti garis. Setelah bentuknya seperti kita inginkan, dapat kita oke dan bentuk dari bordes tersebut sudah jadi seperti apa yang kita inginkan. Walaupun sudah di sketch, tapi bagian yang belum di convert tetap bisa diedit seperti biasanya.